Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara. Malam hari ini ibadah kita adalah ibadah malam kesaksian. Dan kiranya malam kesaksian ini mendatangkan berkat atau membawa motivasi buat kita semuanya. Namun sebelumnya saudaraku, jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Ibadah malam kesaksian ini, mari saudaraku, kita bersama-sama melayani Tuhan. Bagikan kepada grup yang lain atau kepada teman-teman Facebook saudaraku. Ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Saya punya banyak teman di dalam Facebook ini, dan apabila kita semuanya kerjasama di dalam pelayanan ini dengan membagikannya kepada teman grup, maka banyak jiwa yang dijangkau bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Daripada Allah, arahkan hati kepada hadiratnya Tuhan. Rindukan Tuhan, alami Tuhan pada saat ibadah live streaming ini. Alami Tuhan, alami hadiratnya, rasakan jamahannya. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Hanya Dia segala
bagi kami saat malam hari ini. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Dimanapun anak-anakmu yang sedang mengikuti pada live streaming ini, mari Engkau yang akan memberkati, mengurapi, bahkan jaringan internet supaya tetap dalam keadaan baik, bahkan lampu PLN yang ada di Sentani Jayapura, supaya Tuhan memberkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba untuk membatasi hadirat Tuhan, membatasi jangkauan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, semua pekerjaan iblis itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah umat Tuhan banyak yang diberkati lewat ibadah live streaming pada saat malam hari ini. Kau mengurapi kami semuanya, bahkan anak-anakmu yang sedang mengajak nonton bareng ataupun membagikannya kepada teman-teman grup mereka. Biarlah juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal apapun juga. Saya percaya itu. Semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Saya ulang. Semakin dihambat, semakin merambat. Sama seperti pohon kacang panjang atau ubi jalar, ya toh. Semakin dipetik batangnya, semakin dia menjalar. Demikianlah juga kita di dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun ada orang yang menghambat untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, semakin dihambat, semakin merambat kita oleh karena kuasa Tuhan. Ibadah malam kesaksian pada saat malam hari ini, saya percaya pasti akan banyak memberkati kita semuanya. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube. Dengan mendukung kami, tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Kita akan menaikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Sudah lama kita tidak menyanyikan pujian ini. Bersama Tuhan, rasakan hadiratnya, rasakan lawatannya. Dia ada bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan. Maka ketika kita menaikkan pujian ini, ada kuasa kemenangan, ada mujizat yang terjadi bagi kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
kita semuanya adalah orang-orang yang sangat merindukan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, terlebih mujizat bagi kita. Saudaraku, ada banyak orang menjadi kecewa ketika dia belum mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, mungkin saudaraku sudah berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, doa saudaraku belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti, jangan pernah berkata, Tuhan Yesus tidak mendengar doaku. Tidak, saudaraku. Tuhan Yesus mendengar doa kita. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita. Hanya Dia menunggu waktu yang tepat untuk kita doanya dijawab oleh Tuhan. Mari kita akan membuka terlebih dahulu ayat firman Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi jangan pernah menjadi kecewa, bahkan jangan berhenti berdoa. Tetapi tekunlah di dalam doa itu, bersungguh-sungguhlah di dalam doa itu, sebab Dia mampu melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya melayani mulai dari tahun 1998 menggembalakan. Itu sudah terlalu banyak mujizat yang saya dapatkan. Apabila saya coba hitung-hitung mujizat, sungguh tidak bisa saya hitung jumlahnya berapa. Itu mujizat yang saya alami pribadi. Belum lagi mujizat bagi orang yang saya doakan. Pelayanan penggembalaan saya pertama kali itu di atas laut, saudaraku. Dengan ketinggian air di atas atau kedalaman 20 meter. Jadi kami itu tinggal di atas laut biru. Seperti model Jermal, kalau saudaraku pernah melihat Jermal. Jadi segala sesuatu itu kegiatan di atas laut. Jadi kalau ombak datang, kadang-kadang itu kita rasa rumah itu bergoyang-goyang. Ya pokoknya kita rasanya seperti di ayunan lah. Berada di dalam ayunan gitu. Banyak penduduknya, saudaraku. Mayoritas penduduk di sana itu orang Chinese. Iya, mayoritas penduduknya orang Chinese. Ya katakanlah penduduknya itu 75% orang Chinese. Yang ada Jawa, ya, banyak suku di sana. Nah, pada waktu penggembalaan saya 1998 di sana, ada satu pemuda datang ikut beribadah. Pemuda ini orang China, saudaraku. Dia tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi harus saya yang belajar pakai bahasa Chinese, lalu saya ajari dia bahasa Indonesia, dan saya terjemahkan kepadanya firman Tuhan ke bahasa Chinese, lalu saya ajari lagi ke bahasa Indonesia, supaya dia mengerti. Tetapi setiap hari tidak pernah dia itu sehat. Dia sakit terus. Saya bingung, ini penyakit orang, ini penyakit apa gitu. Loyo terus, nggak semangat. Seolah-olah saya melihat kehidupannya itu hidup segan, mati tak mau.
Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini pemuda sakit apakah? Kok nggak pernah dia sehat? Setiap ketemu, bagaimana kabarmu? Ya, seperti inilah tante pendeta, kurang sehat. Ya. Dulunya dia dari agama nenek moyang. Puji Tuhan, dia sudah menjadi pengikut Kristus. Lalu satu ketika, Tuhan memang singkapkan apa yang menjadi rahasia terselubung yang dia tutupi dari saya. Saya melihat dia ini mengkonsumsi obat tiap hari. Saya bilang, kamu konsumsi obat ini setiap hari ada berapa macam? Banyak sekali, saudaraku. Satu kapsul, bayangkan saudaraku, pada waktu tahun 1998 sampai ke 1999, itu dia konsumsi obat kapsul, satu pil, satu butir, itu harganya 75.000, saudaraku. Dan itu dikirim langsung dari Malaysia. Bayangkan satu butir pil harganya 75.000 rupiah. Itu paling tinggi. Yang paling rendahnya ada lagi 25.000. Bayangkan itu banyak sekali obat yang dia makan. Lalu saya tanya, apakah kamu tiap hari konsumsi obat ini? Dia bilang, iya tante pendeta. Kalau tidak, saya tidak bisa hidup. Saya loyo, saya tidak bisa bekerja. Lalu dalam hati, Tuhan, ini penyakitnya apakah? Nah, ketika itu dia baru menjadi pengikut Kristus. Belum ada 1 bulan lah. Lalu, suatu ketika dia bilang begini kepada saya, Tante pendeta maukah mengantarkan saya ke Sinsay di kota Medan? Jadi perjalanan dari tempat saya itu, karena itu di atas laut ya, dari tempat itu menuju ke Tanjung Balai Asahan, kalau naik speedboat ketika itu 4 jam. Lalu dari Tanjung Balai Asahan sampai ke kota Medan itu 5 jam naik kendaraan roda 4. Lalu saya nggak langsung bilang, tidak boleh ke Sinsay. Saya nggak langsung bilang, saudaraku. Saya ikuti dulu kemana arahnya dia. Nah, sesudah itu sampailah kami di Tanjung Balai Asahan. Lalu kami akan naik mobil. Dikatakanlah mobil bis 3/4. Jadi penumpangnya penuh dulu, baru mobil itu berjalan dan penumpang diantar ke alamat. Ya, diantarkan ke alamat. Lalu sesampainya di kota Medan, saudaraku, dia bilang begini, Tante pendeta bisa cari di mana tempat kita menginap. Lalu saya ajak dia menginap di rumah teman saya, hamba Tuhan juga, di gereja, di pastori. Lalu saya cerita kepada gembala itu, dan gembala itu mengizinkan kami tinggal di sana. Saya antarkan dia ke Sinsay. Meninggalkan saya selama 2 minggu. Saya harus berobat ke Sinsay. Nanti sesudah 2 minggu, Tante pendeta datang jemput saya. Oke, baik, saya akan tinggalkan. Saya pulang kembali ke pelayanan, saya tinggalkan dia di kota Medan. Nah, waktu kami di Tanjung Balai Asahan itu, saudaraku, ketika kami akan naik mobil 3/4 itu, sopir atau pemilik mobil itu yang adalah Sinsay-nya dia dulu. Ceritanya dia mau ganti Sinsay. Nah, lalu pemilik mobil ini bilang begini sama saya, Boksu, Laila. Boks itu pendeta. Laila, mari. Kenapa? Boksu kenal? Iya, saya kenal. Dia sudah ibadah di tempat saya. Kenapa? Aduh, Boksu pacaran dengan dia. Kenapa? Kalau Boksu, dia senang sama Boksu itu, jangan mau.
dia punya balang tidak hidup. Saya kaget. Oh, ternyata itu yang menjadi penyakitnya selama ini. Lalu sesudah 2 minggu kemudian, saudaraku, saya jemput dia. Oh, tambah banyak lagi obat dari Sinse. Banyak sekali obat dari Sinse ini. Ditambah lagi dengan obat dari Malaysia. Saya kasihan, saudaraku. Saya kasihan dengan pemuda ini. Saya berkata begini, Tuhan, hanya karena obat ini, saudaraku ini bisa hidup, bisa sehat. Lalu begitu sampai di penipahan ini, saya bawa dia langsung ke gereja. Saya pegang obat ini, yang begitu banyak ini, saya berdoa. Selesai berdoa, saya tanya begini, apakah kamu percaya kepada Yaso? Yaso ini Tuhan Yesus. Iya, saya percaya. Lalu, kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkanmu? Dia bilang, percaya. Baiklah, kamu mau nggak membuang obat ini sekarang ke laut? Saya bilang. Loh, Boksu, kenapa itu obat dibuang? Saya beli itu obat mahal. Itu obat dari Sinse, itu obat dari Malaysia, mahal. Lalu saya bilang kepada dia, Mai kia, uti pesyong tei tolong lo. Jangan takut, ada Tuhan Yesus yang menolongmu. Saya sudah tahu penyakitmu apa, tetapi kamu tidak mau cerita yang sebenarnya. Coba kamu cerita, apa penyakitmu itu? Walaupun saya sudah tahu, tapi Tuhan mau kamu berterus terang. Kamu tidak perlu malu, kamu tidak perlu takut, anggap saya mama kamu, saya bilang. Lalu dia cerita, saudaraku. Dia bilang begini, saya dulu pernah ke Sibolga bekerja menjadi nelayan. Lalu saya jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh di bawah itu bambu, ada bambu yang runcing. Jadi saya jatuh di sana dan alat kelamin saya tertusuk di bambu itu. Dan itulah penyakit saya. Dan penyakit saya ini, alat kelamin saya ini tidak hidup, tidak normal. Tuhan Yesus akan menolong kamu, saya bilang. Sesudah itu, saya panggil majelis. Saya panggil majelis dari kaum bapa 2 orang. Saya ceritakan penyakitnya dia ini. Ketika ibadah raya, saya ceritakan penyakitnya kepada majelis bapak yang 2 orang ini tadi. Lalu saya ajak majelis yang 2 ini masuk di dalam satu ruangan bersama dengan pemuda yang sakit ini tadi. Kita satukan iman, kita satukan visi, kita satukan roh. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, apabila mereka sepakat, aku ada di sana, dan apa saja yang mereka minta, aku akan beri. Itu janji Tuhan, saya bilang. Jadi kita satukan visi. Oke, baik. Saya ambil minyak goreng. Ya, waktu itu tahun 1998, saudaraku. Saya ambil minyak goreng, saya taruh di piring, kami doakan. Sesudah kami doakan, minyak yang sudah kami doakan itu kami oles di tangan. Lalu maaf kata, bapak majelis yang 2 ini, maaf kata, tempelkan tangan persis di atas alat kelaminnya, baku tindis, lalu tangan saya paling atas. Ya, tangan saya paling atas, kami doakan. Sesudah selesai itu, saya keluar, saya perintahkan majelis yang 2 ini, oleskan langsung di alat kelaminnya dan berdoa. Lalu mereka lakukan, saya keluar. Saudaraku, itu 2 kali kami lakukan. 2 kali saja kami lakukan. Dengan iman, dengan percaya, kekuatan memang bukan pada minyak urapan itu. Kekuatan, mujizat, kesembuhan hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak itu hanya perantara saja, saudaraku. Dan ketika kita doakan 2 kali berturut-turut, saudaraku, dia sembuh, puji Tuhan. Dia sembuh, puji Tuhan.
sudah sehat alat kelaminnya, bahkan dia sudah menikah dan sudah punya anak perempuan semua anaknya. Kalau tidak salah 4 orang, cantik-cantik saudaraku. Luar biasa mujizat Tuhan. Apa yang tidak bisa dikerjakan Tuhan? Semuanya bisa. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Asalkan kita mau sungguh-sungguh kepada Dia, percaya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan langsung malas. Doa saya sudah lama gak dijawab oleh Tuhan. Tidak, saudaraku. Tuhan menunggu waktu yang pas, waktu yang tepat untuk kita dijawab doanya. Banyak kesaksian, saudaraku. Baik di dalam ibadah-ibadah live streaming ini, banyak sekali kesaksian. Mereka inbox saya atau mereka WA saya. Doa-doa saya, Ibu Pendeta, pergumulan saya sudah dijawab oleh Tuhan. Saya sudah sembuh. Banyak sekali. Dan masih banyak lagi kesaksian, saudaraku. Masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa malam ini, ibadah live streaming kita adalah malam kesaksian. Saya rindu, bukan hanya saya yang diberkati lewat kesaksian yang saya alami, tetapi saya rindu, saudaraku juga diberkati Tuhan lewat ibadah malam kesaksian ini. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagi Dialah, yaitu bagi Tuhan Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Contohnya kita minta 1, dia kasih 2. Kita minta 2, dia kasih 4. Kira-kira seperti itu contohnya. Nah, maka dari itu saudaraku, jangan pernah malas. Pujian penyembahan, percaya, fokus kepada Tuhan. Apapun penyakitmu disembuhkan Tuhan. Apapun kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan. Mungkin engkau sakit tenggorokan, batuk, atau sakit kista sudah lama bertahun-tahun. Telinga sakit, kurang pendengaran. Kepala sakit terus sudah bertahun-tahun. Percaya, ada Tuhan yang memberikan pertolongan kesembuhan. Mujizat Tuhan itu ada sampai hari ini. Dia cara. Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan kita apabila ada organ di dalam tubuh kita ini yang sedang sakit. Percaya saja. Amin. Percaya saja, mujizatnya ada sampai hari ini. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun masalah yang kau hadapi, apapun penyakit yang engkau sedang derita saat sekarang ini, Dia sanggup untuk memberikan mujizatnya. Dia
sanggup melepaskan engkau dari semua persoalan itu. Dia sanggup memberikan kesembuhan, memberikan mujizat. Asalkan engkau tidak pernah jenuh untuk berdoa. Jangan pernah jenuh berharap kepada Dia. Jangan berputus di dalam doamu. Dia Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia Yesus yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kesembuhan. Dia Yesus yang menjadi penghiburan bagi kita. Katakan kembali dari awal pujian ini. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan. Dengan berdoa semua berlalu. Saudaraku, engkau yang sedang sakit, mungkin engkau mengalami penyakit ini sudah sangat lama, dan hanya engkau yang mengetahui penyakit apa itu. Dan hari ini Tuhan Yesus datang menghampiri engkau. Mari pegang bagian tubuhmu yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit dengan tangan kirimu, lalu tangan kananmu engkau angkat di hadapan Tuhan. Maka saya akan berdoa dan aminkanlah doa itu. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat anak-anakmu yang sedang mengikuti pada live streaming ini dari tempat duduk mereka masing-masing. Mereka sedang memegang bagian tubuh yang sakit, dan tangan kanan mereka terangkat, menandakan bahwa mereka tidak mampu. Tanganmu pegang bagian tubuh mereka yang sakit. Ada penyakit mereka sudah 1 bulan, ada yang sudah 6 bulan, ada yang sudah 1 tahun, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah dengan tanganmu yang berlubang paku itu. Angkat semua rasa sakit pada tubuh mereka. Darah-Mu Kristus yang membasuhnya. Oleh kuasa bilur-Mu yang memberikan kesembuhan. Segala sakit penyakit ini hari ini juga aku perintahkan Engkau hanya keluar, tinggalkan semua anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pada live streaming ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh oleh kuasa bilur Tuhan Yesus. Sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang memiliki masalah, apakah itu masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi atau pekerjaan, apapun bentuk masalah mereka, Tuhan Yesus, Engkau jamah dan berikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau berikan solusi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Mereka yang rindu memiliki anak, Engkau berikan anak bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit pada mata sudah bertahun-tahun, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang bekerja, merindukan ada pemulihan di dalam pekerjaan, merindukan ada pemulihan di dalam ekonomi rumah tangga. Engkau jawab malam hari ini. Berkati Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Terus kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Engkau selamatkan dari bakteri corona,
Dan terus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya, teruslah Engkau mengurapi dia, teruslah roh hikmat pengetahuan daripada surga ada bagi dia, bersama dengan para petinggi-petinggi negara kami ini, untuk memajukan perkembangan semua masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah membagikan ibadah live streaming ini. Ajak nonton bareng, tidak sia-sia pelayanan mereka pada malam hari ini. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan mereka. Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi mereka. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam ibadah live streaming kami pada malam hari ini. Dan kami akan akhiri. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Listrema Manik. Dia positif COVID. Mari Engkau menjamah dia Tuhan. Dimanapun Listrema Manik hari ini berada, darah-Mu Tuhan Yesus yang darah-Mu Tuhan Yesus yang membasuh seluruh tubuhnya. Bersihkan dari penyakit virus corona itu. Bersihkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-Mu, dia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Saudaraku Listrema Manik, jangan takut. Ya, jangan takut. Ada Tuhan Yesus menyertai engkau. Jangan takut, jangan panik, ya. Tetap bersukacita, tetap memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Ketika engkau Yesus, percaya mujizatnya terjadi, sebab dia bertahta di atas puji-pujian yang kita naikkan. Ya, jangan takut, jangan panik, supaya imun dalam tubuhmu tidak menurun. Jadi tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Percaya mujizat Tuhan terjadi bagimu. Haleluya. Demikian sudah saudaraku ibadah live streaming kita, ibadah malam kesaksian bagi kita semuanya. Jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube. Silakan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Bahkan ibadah live streaming ini juga saudaraku, bagikan lagi kepada teman-teman yang lain atau ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.